nota penghitungan, ya, itu sudah ada checklistnya untuk wajib pajak orang pribadi atau badan. Nah, kalau ini badan di checklist disilang nomor 2. Kemudian jenis ketetapannya. Ketetapan itu kan ada 2 produk hukum, apakah STP atau SKP. SKP dan 5 di sana. Nah, kita misalkan ini kita buatkan SKP dulu, ya. Kan tadi di LHP yang disampaikan Mas Pepep tadi itu kan ada 2 produk hukum untuk PPh badannya, SKP dan STP ya. Nah, apakah bisa dua-dua di sini, Pak? Kan menunya ada tuh, Pak. Nggak bisa, tetap satu-satu, teman-teman. SKP, note hit atas SKP sendiri, nota penghitungan atas STP sendiri. Jadi kalau ini misalkan atas SKP nih, kita klik adalah bukan SKP LB, tetapi SKPKB yang kita cross, yang kita silang. Ya, di kolom sampingnya. Nah, itu dia. Itu disilang yang SKPKB. Ya, silang dia. Oke, terus kemudian dasar penerbitannya, pemeriksaan, ya kan? Kalau pemeriksaan bukti permulaan sudah nggak ada lagi itu ya, karena pasal 13 sudah dihapus. Tapi nggak apa-apa lah, yang kita silang itu pemeriksaan sudah pas. Dasar hukumnya pasal 13. Ya, dasar hukumnya pasal 13. Kecuali LB ya, kalau LB itu pasal 17. Tinggal nanti teman-teman mau milih pasal 17 mana dia. Apakah pasal 17 biasa, 17A, 17C, B, C, D, itu beda-beda tuh. Kemudian masa pajaknya Januari sampai Desember, tahun pajaknya, tahun pajak kita 2019 ya, kemarin. Kemudian tahun bukunya Januari sampai dengan Desember, oke. Kemudian dasar penetapan pajaknya, dia pakai pembukuan normal apa dihitung secara jabatan, itu kan berbeda-beda nanti. Ya. Terus kemudian SPT-nya disampaikan kapan itu? Nah, itu diisi juga, tanggal SPT disampaikan. Ya. Kemudian nama wajib pajak, NPWP-nya, uraian, kemudian dia pakai norma atau pembukuan, tadi sudah ada. Ya, pembukuannya rupiah. Kalau dia pakai US dollar, izin pembukuannya kapan? Oke. Uraian clue-nya. Tadi kan ada di LHP juga ya. Kalau dia berubah clue, seharusnya clue-nya apa? Nah, ini badan usaha, teman-teman, ikut ke bawah. Coba lihat ke bawahnya, Pak. Oke, nah ini kan sudah seperti ikhtisar hasil pembahasan tadi kan? Berapa menurut wajib pajak? Berarti menurut wajib pajak itu yang ada di SPT. Berapa menurut Fiskus? Ya. Terus kemudian yang disetujui berapa? Ada nggak temuan yang dibatalkan atau tidak? Ya, menurut Fiskus itu, menurut wajib pajak berapa? Menurut Fiskus berapa? Pembahasan akhir. Dalam pembahasan akhir tadi adanya di risalah pembahasan. Apakah ada yang disetujui oleh wajib pajak? Contohnya tadi di dalam IHPAH tadi, koreksi kita 261 juta. Ya, ternyata wajib pajak setuju 100. Ya, 100 tapi kita tetap kekeh 261. Berarti menurut Fiskus totalnya adalah 400 plus 261, 661 juta sebagaimana tercantum dalam SPHP. Tapi menurut wajib pajak yang disetujui, pembahasan akhir yang disetujui, menurut di kolom wajib pajak tadi 400 juta, pembahasan akhir wajib pajak setujunya 500 juta. Karena kan dia setuju tadi tambahan 100 juta kan, koreksinya kan. Sehingga yang pembahasan akhir yang dikoreksi itu pembahasan akhirnya ada 500 juta. Itu ada di kolom penyesuaian fiskal positif. Jadi kalau tadi misalkan wajib pajak coba disimak. Penyesuaian fiskal positif menurut wajib pajak 400 juta. Itu yang ada di SPT kan. 400 juta. Nah, kemudian Fiskus tetap mempertahankan 661 juta. Tadi kan yang ada itu ya. 661 juta. Apakah di dalam risalah pembahasan wajib pajak setuju nggak atas koreksi 261 juta, kan sisi 261 juta. Ternyata wajib pajak menyatakan saya hanya setuju dari 261 juta itu hanya 100 juta. Berarti ada tambahan lagi koreksi fiskal positifnya dari 400 juta ditambah 100 juta menjadi 500 juta. Sehingga kolom yang disetujui oleh wajib pajak adalah sebesar 500 juta. Itu diisi jadi 500 juta, Mbak. Nah, kalau wajib pajak setuju sebagian. Kalau ternyata atas koreksi sebesar 261 juta itu wajib pajak tidak setuju seluruhnya, maka itu 0. Tidak ada yang diisi. Tidak ada yang disetujui. Ya, jadi wajib pajak terhadap itu. Nah, tapi kalau seandainya koreksi bukan 0 ya. Tapi 400 juta juga yang disetujui wajib pajak 100 juta juga. Berarti sama dengan SPT-nya dia. Sama seperti SPT-nya dia. Yang disetujui wajib pajak kan sama. Nah, tapi kalau seandainya, Pak,
wajib pajak setuju seluruhnya atas koreksi itu pada saat pembahasan. Ya, maka kalau dia setuju semuanya pada saat pembahasan koreksinya, maka dia sama dengan pemeriksa, yaitu 661 juta. Gitu. Itu untuk hal-hal yang lainnya sama. Ya. Maksudnya untuk kolom yang lainnya sama. Jadi kalau dia setuju semuanya sama dengan pemeriksa, 661 juta. Ya. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ke bawahnya, Mbak. Ke bawah, terus. Nah, ini kredit pajak, persis sama untuk perhitungan teman-teman. Berapa dia, kemudian turun lagi ke bawah. Nah, sampai nanti menurut perhitungannya. Menurut perhitungan kita, lebih bayar atau kurang bayar? Kalau lebih bayar, ya sudah lebih bayar sana. Kemudian STP-nya. STP yang di bawah itu adalah STP-nya ini apakah diisi, Pak? Enggak, ini kosong, teman-teman. Ini kosong semuanya. Sampai nanti ujungnya itu yang diisi nanti karena ini judulnya SKP di atas, yang diisi adalah 19B-nya. 19B SKPKP atas bunga pasal 13 ayat 2. Itu yang diisi. Karena ini untuk SKP. Ya. Sehingga nanti muncul di pasal angka 20-nya berapa sih nilainya. Kan sanksinya ngikutin tuh berarti pokok plus dan bunga. Sehingga di nomor 20 jumlah yang harus dibayar adalah pokok plus bunganya. Berapa. Nah, kemudian di bawahnya itu ada nilainya. Berapa nilai yang ada di 20 itu ditulis pakai huruf sebagaimana tercantum di situ. 227.063.500 rupiah. Jadi ada tulisan hurufnya ya teman-teman. Angkanya di 20, di bawahnya itu huruf. Nah, itu ya. Nah, nanti teman-teman buatkan satu lagi. Dibuatkan satu lagi nota penghitungan atas STP PPh Badan. Nah, ketika nanti di note STP atas PPh Badan, teman-teman, itu nanti dasar hukum yang di atas, produk hukum yang di atas itu, balik lagi Mbak ke atas, kembali lagi ke paling atas. Nah, untuk STP, ini sebenarnya tinggal copy paste satu lagi aja, ya kan, nanti paling atas Mbak, paling atas. Paling atas, nah, untuk wajib pajak, badan sama. Untuk jenis ketetapan, nomor 1 yang disilang, STP. Dasar penerbitan, pemeriksaan, ke bawahnya sama. Tapi dasar hukum ketetapannya pasal 14, Mbak. Dasar hukum ketetapannya pasal 14. Kalau tadi kan pasal 13 ya. Masa tahun pajak semuanya sama ya. Oke, ke bawah. Ke bawah. Nah, ini halaman 1 ini kan halaman 1 sebenarnya nih. Ini kosong semuanya. Semuanya dinolin. Oke, bawah lagi. Ini dinolin semuanya karena ini kan untuk SKP ya. Dia kan untuk STP ini sekarang umur kita. Nah, halaman kedua ini kan halaman 1 nih, halaman keduanya yang ini nih. Nah, ini kosong juga. Kosong juga, kemudian bawahnya yang diisi nanti di angka 19 saja, di nomor 19. Nah, di sini baru diisi nanti di nomor 19 ini STP. Ya, di sini aja yang diisi. Yang lebihnya di atasnya kosong semua. 19 huruf A ya. 19 huruf A. Nah, tinggal nanti diisi apakah STP itu atas denda pasal 7-nya, pasal 8, pasal 9, atau pasal berapa. Itu dia diisi. Ya. Kalau PPN kan memungkinkan pasal 14 ayat 3 ya. Kalau PPh Badan kan 7, 9. Kalau ternyata Pak dia benar betulin Pak, maka ada 2 juga, 9 pasal 7, pasal 92A, dan pasal 8 ayat 2. Itu dia ya yang diisi. Oke, ke bawahnya nanti jumlah yang harus dibayar sebesar STP-nya. Menurut wajib pajak pasti 0, karena itu kan STP produknya. Oke, tetap ada yang dituliskan di bawah nanti. Berapa STP-nya. Kalau misalkan STP-nya kena 1 juta, ya berarti angkanya 1 juta di nomor 20, tulisan di bawahnya 1 juta rupiah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu tadi ya, nota penghitungannya.
Begitu juga nanti dengan yang lainnya. Cuma nanti withholding tax agak sedikit berbeda dia. Oke ya, nanti coba dilihat-lihat lagi risalah pembahasannya, itisar pembahasannya, nota-nota notit-notit itu semua. Nanti kita di pertemuan berikutnya nggak apa-apa diskusi jika memang masih kurang paham. Sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini ya teman-teman ya. Saya cukupkan pertemuan hari ini, dan bagi yang udah hari ini sudah hadir semuanya atau terputus-putus tadi nanti bisa bertanya kepada teman-teman ya, atau nanti bisa WA saya ya, atau telepon saya. Dari saya, atau kalau tidak ada yang bertanyakan, dari saya itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhirin pertemuan hari ini.